Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Warga Banjarmasin Utara menggelar ritual tolak bala agar banjir rob berakhir. Ribuan warga Kabupaten Banjar ikuti vaksinasi massal berhadiah. Warga binaan rutan kelas 2B Rantau dirazia dan dites urin. Warga yang kebanjiran di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara menggelar ritual tolak bala pada akhir pekan lalu. Warga Kuin Utara menggelar ritual tolak bala dengan memanjatkan doa, salawat dan lantunan ayat Al-Quran sambil berkeliling permukiman. Kegiatan yang dipercaya dapat mencegah bala atau musibah tersebut dipimpin pemuka agama setempat dan diikuti oleh ratusan warga. Ketua RT 04 Kuin Utara Muhammad Isnandar menjelaskan, ritual tolak bala digelar agar banjirop yang merendam jalan dan rumah warga di kawasan ini segera berakhir. Acara selamatan sekalian tolak bala. Jadi tolak bala agar kampung kita dijauhkan dari segala mara bahaya, mara bencana. Apalagi ini lagi musim cuaca yang lagi ekstrim. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat terhindar dari segala bencana. Tadi RT berapa aja yang dapat? Ini acara khusus untuk RT 04, RW 01 Kuin Utara. Ada berapa warga tadi yang percaya? Sekitar 250 warga yang ikut tadi. Yang ikut. Apakah nanti ada kelanjutannya? Insya Allah akan ada kelanjutannya. Insya Allah. Ada ya, yang penting lah ada inilah. Kita ada ikhtiar, ada usaha lah agar kampung kita. Permukiman di kawasan Kuin Utara terendam banjir rob dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm sejak hari Ahad 5 Desember lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Selama hampir sepekan banjir rob terjadi di kota Banjarmasin, banyak ular yang masuk ke rumah warga. Wakil Ketua Tim Penyelamat Hewan BPBD Banjarmasin, Hanafi menjelaskan, sejak banjir rob terjadi pihaknya mengevakuasi belasan ekor ular dari rumah warga. Rata-rata ular yang dievakuasi adalah ular jenis sanca kembang dengan berbagai ukuran, dari yang kecil hingga besar. Ya, tentu saja. Jadi ular ini dia mencari tempat yang lebih kering lah daripada di tempatnya biasa kan di kolong-kolong nih, ular-ular ini kolong-kolong. Jadi dia sebelum airnya naik dia sudah naik duluan. Nah, gawatnya ini dia masuk ke rumah orang untuk mencari tempat yang lebih Nyaman. Iya. Kebanyakan ular apa yang peliharaan di banjir biasanya? Untuk saat ini yang lebih banyak sih piton atau sawah ya, kalau bahasa kita lokal di sini. Sejauh ini ada berapa tangkapan sudah bang selama banjir? Untuk dari Dalam awal seminggu bulan Desember ini sampai hari ini tanggal 10 ya, hampir 10-an lah, 10-an. Itu yang berhasil ditangkap. Iya, masih ditangkap. Hanafi menambahkan, ular masuk ke rumah warga disebabkan habitat atau tempat tinggalnya terendam banjir, sehingga ular pun mencari tempat yang lebih tinggi dan kering. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Hampir sepekan banjir rob atau banjir akibat luapan air sungai masih saja merendam permukiman di kawasan Pronas 1 Banjarmasin Selatan. Terpantau pada akhir pekan lalu, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm masih merendam jalan dan sejumlah rumah di permukiman ini. Sebagian warga mulai mengeluhkan gatal-gatal akibat terserang penyakit kulit seperti kutu air. Sudah berapa hari sudah kebanjiran, Cel? 2 hari. 2 hari dulu lah. Ya pas sudah Malam ya nggak ada turun-turun. ada turun lah. Iya, lawan ini cara untuk masak. Bakal memasak lah. Kenapa jadi kita memasak terendam? Berandam Terendam gasnya tadi. kedalaman. Gasnya Dia terendam. masak anu ada kawat tuh. Jadi bang, ya Pak Pian makan sehari-hari? Parai. Parah. Batapas tadi tuh. Pagi itu batapas. Hanya dia negaan ya tahu mah. Kompornya kah atau gasnya yang terendam? Nah, itu gas kompor yang besar. Pas pasang kayak bunyi mendesis tuh. Jauh ini ada bantuan lah, Cel? Belum ada bantuan sama sekali lah. Mungkin tadi itu sudah gatalan gitu. Ada belantar. Belancat sudah. Langsung berendam. Iya. Berarti anak tuan Pian lah. Kon. Berdua kan? Iya nganong. Oh, maksudnya gatalan berdua. Belancat gila. Ada ngomong aja aja. Meski sudah hampir sepekan kebanjiran, warga Pronas 1 Banjarmasin Selatan belum juga mendapatkan bantuan. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan. Buka aja, Cel, langsung aja lah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Warga Banjarmasin Utara menggelar ritual tolak bala agar banjir rob berakhir. Ribuan warga Kabupaten Banjar ikuti vaksinasi massal berhadiah. Warga binaan rutan kelas 2B Rantau dirazia dan dites urin. Banjirop yang melanda kota Banjarmasin dalam sepekan terakhir membawa berkah bagi pengrajin kayu pohon bernama Zainuddin. Warga Gang Delima kawasan Teluk Tiram Banjarmasin Barat ini memanfaatkan kayu pohon yang terbawa banjir untuk dijadikan kerajinan hiasan rumah. Sejak banjirop terjadi di kota Banjarmasin, pria berusia 62 tahun ini mengumpulkan pohon dengan bentuk yang unik di sungai untuk diolah menjadi kerajinan. Dalam proses mengolah kerajinan, Zainuddin hanya memotong sebagian ranting dan batang pohon, namun tetap mempertahankan keunikan bentuknya. Setelah dipotong, batang pohon itu selanjutnya dikupas dan dijemur. Jika cuaca mendukung, penjemuran hanya memakan waktu 1 hari, namun jika cuaca mendung atau hujan, proses pengeringan bisa lebih lama, bahkan bisa memakan waktu 3-7 hari. Ada beberapa jenis pohon yang digunakan oleh Zainuddin untuk membuat kerajinan, di antaranya pohon akasia dan sawo. Setelah kering dijemur, batang kayu pohon akan diamplas agar permukaannya menjadi halus. Setelah diamplas, kayu pohon selanjutnya tinggal dipelitur agar mengkilap dan tidak mudah lapuk. Saya ini sebenarnya pensiun PNS ya, saya pensiunan dulu. Ya, untuk waktu-waktu yang lowong saya coba-coba memanfaatkan situasi ini dengan mengolah berbagai macam bentuk yang saya bikin ini. Saya coba
Kemudian alhamdulillah ada hasilnya cukup untuk tambah-tambah biaya hidup lah, biaya belanja anak. Ya alhamdulillah. Harapan kedepannya nanti seperti apa nih Pak? Ya mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Dan mudah-mudahan badan sehat, bisa mengembangkan usaha ini. Dijelaskan oleh Zainuddin, awalnya ia hanya coba-coba membuat kerajinan kayu pohon ini untuk mengisi waktu karena telah pensiun sebagai guru. Ternyata kerajinan yang dibuatnya cukup diminati oleh tetangga dan teman-temannya. Rencananya Zainuddin akan mengembangkan usaha kerajinan pohon unik untuk hiasan rumah ini. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Akibat rendahnya capaian vaksinasi COVID-19 Kabupaten Banjar, sehingga pejabat Pemprov Kalsel mendapat teguran dari Presiden Jokowi. Dijelaskan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalsel, Rudi M. Harahap, anggaran dukungan vaksinasi Kabupaten Banjar mencapai 18,2 miliar rupiah. Jumlah anggaran itu merupakan yang terbesar dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kalsel. Namun sayangnya hanya terserap sekitar 3% atau 525 juta rupiah saja. Rendahnya serapan anggaran inilah yang menyebabkan capaian target vaksinasi di Kabupaten Banjar sangat minim, sehingga pihak Pemprov Kalsel pun kena teguran Presiden. Kita menjaga supaya vaksinasinya itu mencapai target. Itu tugas kami yang utama. Jadi kalau seandainya daerah ini nggak mencapai target gitu ya, nah itu juga kami juga kena gitu loh. Nah kami baca kenapa tidak mencapai target gitu, kenapa tidak bergerak gitu ya. Nah itu satu sisinya adalah tadi yang paling utama ternyata anggaran ini tidak juga digunakan gitu loh. Nah kami baca betul ada isu terkait dengan aspek kultural. Tapi kan Pak Gubernur saya lihat sudah datang ke daerah-daerah, ke pesantren-pesantren, ke tuan-tuan guru kan, untuk bersama-sama supaya mau gitu kan, mendukung ya kan program pemerintah. Itu saya lihat, nah harusnya juga langsung tuan gurunya dibawa untuk membuka acara vaksinasi kan gitu kan. Itu nah di Banjar itu saya lihat sudah banyak energi dari gubernur untuk mendorong. Jadi kalau kita Pemprov Kalsel berharap pemerintah Kabupaten Banjar menggencarkan vaksinasi COVID-19 untuk mengejar capaian 70% yang ditarget pada akhir tahun 2021 ini. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Mengejar ketertinggalan capaian target vaksinasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar vaksinasi massal berhadiah pada akhir pekan lalu. Vaksinasi COVID-19 massal berhadiah digelar di halaman kantor Pemkab Banjar, kawasan Ahmad Yani, kilometer 2 Martapura. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti ribuan warga dari berbagai kawasan di Kabupaten Banjar. Warga yang mengikuti vaksinasi massal ini berkesempatan mendapat hadiah seperti mesin cuci, kulkas, kipas angin, dan yang lainnya jika beruntung. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Diaudin, mengatakan, vaksinasi massal berhadiah digelar untuk menarik minat warga agar mau divaksin. Vaksinasi itu bisa menjadi syarat administrasi dalam berurusan untuk hal-hal administrasi seperti contoh penerima bantuan sosial dan lain-lain, juga berurusan di instansi pemerintah. Dan juga vaksin ini tidak ada ruginya, dengan malah kita mudah berurusan dan gratis lagi, dapat hadiah lagi. Dan saat ini malah kita Pemkab Banjar menyiapkan dengan Kapolres juga menyiapkan hadiah umroh. Jadi itu akan diundi nanti di waktu yang akan ditentukan. Diundi ada, untuk saat ini ada 5 hadiah umroh yang disiapkan. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi hadiahnya kalau ada donatur lainnya.
Bupati Banjar, Saidi Mansur menjelaskan, vaksinasi massal akan digelar setiap hari dengan target 5.000 warga perharinya. Menurutnya, vaksinasi massal tak hanya menyediakan hadiah peralatan elektronik untuk rumah tangga saja, tapi juga 5 paket umroh gratis. Untuk terus kita melaksanakan vaksinasi tiap harinya sampai beberapa minggu ini. Kami juga mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi kemarin untuk lebih menyebarkan kegiatan-kegiatan ini, baik itu vaksinasi mobil juga dilaksanakan, baik itu rumah sakit juga turun, dari Dinkes juga turun, dan juga dari pemerintah provinsi juga turun membantu. Mudah-mudahan mohon doa rekan-rekan, mudah-mudahan capaian ini benar-benar terlaksana dan herd immunity bisa terlaksana di Kabupaten Banjar. Selain di halaman kantor Pemkab Banjar, kegiatan vaksinasi massal juga digelar serentak di seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Warga Banjarmasin Utara menggelar ritual tolak bala agar banjir rob berakhir. Ribuan warga Kabupaten Banjar ikuti vaksinasi massal berhadiah. Warga binaan rutan kelas 2B Rantau dirazia dan dites urin. Warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B Rantau akhir pekan lalu dirazia oleh petugas Kemenkumham Kalsel. Razia ini dilakukan untuk mencari barang-barang terlarang yang dinilai membahayakan dan dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di dalam rutan. Selain dirazia, sejumlah warga binaan dan sipir rutan kelas 2B Rantau juga dites urin secara acak untuk memastikan tidak menggunakan narkoba. Alhamdulillah. Ada HP kecil, apakah benar atau enggak ini? Ragu-ragu ini, apa mainan? Kalau saya kayaknya mainan. Tapi tetap kalau kita laksanakan secara rutin, jadi bukan. Tadi malam di Lapas Banjarmasin, kemarin di Lapas Narkotika Karangintang. Itu juga menyambut tahun baru atau akhir tahun juga. Tapi itu perintah instruksi dari pimpinan secara rutin kita laksanakan. Antisipasi supaya lapas rutan dalam keadaan kondusif. Semoga tidak ada kejadian yang tidak ada barang-barang yang berbahaya, hanya beberapa. Ada sendok stainless itu, tapi tidak diruncingin karena dikhawatirkan nanti sendok itu bisa dijadikan senjata tajam. Tapi kita lihat tadi bahwa sendok yang kita temukan adalah sendok standar ya, jadi tidak ada diruncingkan. Biasanya alat-alat tersebut rawan untuk dipakai sebagai senjata tajam. Nah, tadi ada kayak 1-2 HP kecil, tapi dilihat tadi kayaknya itu mainan untuk mendengarkan MP3 karena tidak ada SIM card di situ, hanya memory card. Dari razia ini petugas mendapati berbagai benda yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, yakni seperti garpu, pematik api, obat nyamuk elektrik, baterai, dan alat cukur jenggot. Semua barang tersebut disita petugas dan akan dimusnahkan.
Sedangkan dari hasil tes urin acak terhadap sejumlah warga binaan dan petugas rutan, semuanya dinyatakan negatif narkoba. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tapi karena ulun memahami, menyadari ada yang lebih dari saya yang Musyawarah Olahraga Kabupaten atau Musarkap Banjar tahun 2021 diwarnai aksi walkout atau keluar dari salah satu kubu kandidat Ketua KONI Banjar. Musarkap Banjar digelar di salah satu hotel kawasan Ahmad Yani kilometer 11 Gambut, Kabupaten Banjar pada akhir pekan lalu. Dalam Musarkap ini dilakukan pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Banjar periode 2021-2025. Calon Ketua KONI Banjar hanya ada 2 kandidat, yakni Usman Effendi selaku Wakil Ketua KONI Banjar 2017-2021 dan Gusti Abdurrahman yang menjabat sebagai Ketua Askap PSSI sekaligus anggota DPRD Banjar. Namun menjelang pemilihan Ketua KONI, situasi sempat memanas dan diwarnai aksi keluar oleh kubu Gusti Abdurrahman, diikuti 16 pengurus cabang olahraga yang hadir. Mereka keluar karena Usman Effendi dinyatakan sebagai Ketua KONI Banjar terpilih secara aklamasi, lantaran Gusti Abdurrahman digugurkan sebagai kandidat. Ketua Lemkari Banjar, Irwan Boro mengaku kecewa dengan mekanisme pemilihan Ketua KONI yang diterapkan oleh tim penjaringan. Ia juga menilai pemilihan Ketua KONI Banjar ini cacat hukum dan tidak sah karena melanggar aturan regulasi. Katanya melanggar aturan regulasi yang ada, padahal dari awal kalau kita melihat mekanisme pemilihan penjaringan itu semua cacat hukum, tidak dialakan rapat anggota untuk menerima menampung suara aspirasi para cabur ini, jadi seakan-akan langsung main tunjuk saja. Jadi kita merasa kegiatan Musrokap KONI Kabupaten Banjar ini dikriminalisasi. Jadi seakan-akan sepertinya mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini seakan-akan dinasti turun-temurun siapa yang menjadi ketua KONI itu, yang tadinya jadi wakil ketua nanti lagi naik lagi jadi ketua KONI. Sekretaris Tim Penjaringan Ketua KONI Banjar Kun Nasrullah menjelaskan, Gusti Abdurrahman digugurkan sebagai calon Ketua KONI karena terbentur aturan yang tidak membolehkan kandidat dari anggota DPRD. Menurutnya pengambilan voting untuk pemilihan Ketua KONI 2021-2025 berlangsung sesuai aturan regulasi dan sah. Karena cabur yang hadir 90% dan yang mengikuti voting juga memenuhi syarat yakni 18 dari 34 cabur. Kehadiran peserta Musrokap 2/3 hadir. Apabila tidak memenuhi kita tunggu 1 jam. Tapi yang hadir sebenarnya sudah penuh semuanya. Nah, tetapi mereka ini sebenarnya sudah sepakat aja, setuju sudah karena semuanya hadir. Artinya melebihi 2/3. Sebenarnya peraturannya seandainya 2/3 hadir, kita tunggu masih 50 menit, tetapi tidak datang juga, itu tetap terus sah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Nah, tapi ternyata kan tadi hadir semuanya sebenarnya, hadir semua. Itu kan pilihan mereka. Saya kira boleh-boleh saja, itu ada masalah. Karena kan kita tidak menginginkan voting, tidak ingin musyawarah mufakat memilih pimpinan. Tapi kelompok supportnya menginginkan voting tadi, begitu kalah voting, walk out, itu sangat kita sayangkan sebenarnya. Pemilihan Ketua KONI secara voting harus dilakukan dengan jumlah cabur 50% plus 1 dari jumlah cabur yang hadir. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sempat tertunda akibat kendala administrasi di Pemprov Kalsel, pelantikan Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin akhirnya dapat dilaksanakan. Pelantikan Sekda Banjarmasin berlangsung di Aula Kayuh Baimbai
Balai Kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Pejabat definitif Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman dilantik oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Kegiatan dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, jajaran Forkopimda dan Kepala SKPD lingkup pemerintahan Banjarmasin. Sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda Banjarmasin, Ihsan Budiman diharapkan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ia juga diminta menangani berbagai permasalahan di kota Banjarmasin seperti COVID-19 dan banjir rob. Selamat sukses untuk pelantikan Sekda Banjarmasin, yaitu Pak Ihsan Budiman, SMK. Mudah-mudahan beliau bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan kami lengkap sudah untuk pemerintah kota. Banjarmasin 3 sudah ada hadir dan saya perintahkan sebagai SKPD untuk segera berkoordinasi dengan beliau dan juga saya perintahkan juga untuk Sekdako segera mengambil alih tindakan terkait dengan langkah-langkah penanganan di pemerintah kota, termasuk juga terkait dengan banjir dan sekitar dan lain sebagainya. COVID tetap ini pemulihan ekonomi tetap dan juga untuk akhir tahun ini terkait dengan kita bisa melaksanakan APBD 2022 dengan sebaik-baiknya. Itu mudah-mudahan tidak ada lagi alasan untuk tidak Selanjutnya, sambutan Sekretaris Jenderal Kota Banjarmasin. Itu menjadi tugas yang sangat besar, berat menurut Bun. Di samping juga ada beberapa permasalahan, tadi yang saya sampaikan juga mengenai penanganan kita pasca pandemi, atau bisa dikatakan pandemi masih ya kita pandemi, tapi bisa dikatakan juga seperti itu. Kemudian juga yang hari ini sedang kita hadapi mengenai penanganan banjir. Nah, penanganan banjir bagaimana? Saya mungkin di hari Senin itu sudah pesan kawan-kawan teknis di lapangan, baik itu BPT maupun dinas sosial, bagaimana penanganan kita mengenai dampak banjir. Karena menurut saya lihat di beberapa tempat itu sangat. Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk menangani COVID-19. Sedangkan untuk menangani banjir rob, ia akan berkoordinasi dengan BPBD dan Satpol PP Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Warga Banjarmasin Utara menggelar ritual tolak bala agar banjir rob berakhir. Ribuan warga Kabupaten Banjar ikuti vaksinasi massal berhadiah. Warga binaan rutan kelas 2B Rantau dirazia dan dites urin. Warga yang kebanjiran di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara menggelar ritual tolak bala pada akhir pekan lalu. Warga Kuin Utara menggelar ritual tolak bala dengan memanjatkan doa, salawat, dan lantunan ayat Al-Quran sambil berkeliling permukiman. Kegiatannya dipercaya dapat mencegah bala atau musibah tersebut dipimpin pemuka agama setempat dan diikuti oleh ratusan warga. Ketua RT 04 Kuin Utara Muhammad Isnandar menjelaskan, ritual tolak bala digelar agar banjirop yang merendam jalan dan rumah warga di kawasan ini segera berakhir. Acara selamatan sekalian tolak bala. Jadi, tolak bala agar kampung kita dijauhkan dari segala mara bahaya, mara bencana. Apalagi ini lagi musim cuaca yang lebih ekstrim. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat terhindar dari segala bencana. Tadi RT berapa aja dan berapa?
Ini acara untuk RT 04, RW 01 Kuin Utara. Ada berapa warga tadi yang percaya? Sekitar 250 warga yang ikut tadi. Yang ikut. Apakah nanti ada kelanjutannya? Insya Allah akan ada kelanjutannya. Ada ya, yang penting lah ada inilah. Kita ada ikhtiar, ada usaha lah agar kampung kita. Permukiman di kawasan Kuin Utara terendam banjir rob dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm sejak hari Ahad 5 Desember lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Selama hampir sepekan banjir rob terjadi di kota Banjarmasin, banyak ular yang masuk ke rumah warga. Wakil Ketua Tim Penyelamat Hewan BPBD Banjarmasin, Hanafi menjelaskan, sejak banjir rob terjadi pihaknya mengevakuasi belasan ekor ular dari rumah warga. Rata-rata ular yang dievakuasi adalah ular jenis sanca kembang dengan berbagai ukuran, dari yang kecil hingga besar. Ya tentu saja, jadi ular ini dia mencari tempat yang lebih clean lah daripada di tempatnya biasa kan di kolong-kolong nih, ular-ular ini kolong-kolong. Jadi dia sebelum naik dia sudah naik duluan. Nah gawatnya ini dia masuk ke rumah orang untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Iya. Kebanyakan ular apa yang peliharaan di banjir biasanya? Untuk saat ini yang lebih banyak sih piton atau sawah ya, kalau bahasa kita lokal di sini. Sejauh ini ada berapa tangkapan sudah bang selama banjir? Untuk dari dalam awal seminggu bulan Desember ini sampai hari ini tanggal 10 ya, hampir 10-an lah, 10-an. Itu yang berhasil ditangkap? Iya, berhasil ditangkap. Hanafi menambahkan, ular masuk ke rumah warga disebabkan habitat atau tempat tinggalnya terendam banjir, sehingga ular pun mencari tempat yang lebih tinggi dan kering. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Hampir sepekan banjir rob atau banjir akibat luapan air sungai masih saja merendam permukiman di kawasan Prona 1 Banjarmasin Selatan. Terpantau pada akhir pekan lalu, banjir dengan ketinggian berkisar 30 hingga 40 cm masih merendam jalan dan sejumlah rumah di permukiman ini. Sebagian warga mulai mengeluhkan gatal-gatal akibat terserang penyakit kulit seperti kutu air. Sudah berapa hari sudah kebanjiran, Cel? 2 hari. 2 hari dulu lah. Ya, sudah. Malam ya nggak ada turun-turun. Ada turun lah. Oke, lawan ini cara orang masak. Kalau memasak lah. Kenapa jadi kita masak terendam lah? Terendam gasnya tadi. Gasnya terendam. Aku masak anu, sarawa tuh. Jadi bang ya, Pak Pian makan sehari-hari? Parai. Parah. Batapas tadi tuh, pagi itu batapas. Hanya dia negangannya tak tahu. Kompornya kah atau gasnya yang terendam? Nah itu gas kompor yang besar. Pas dipasang kayak bunyi mendesus tuh. Jauh ini ada bantuan lah, Cel? Belum ada bantuan sama sekali lah. Mungkin tadi itu sudah gatalan kecil. Ada belancat. Belancat sudah. Kawasan berendam. Iya. Berarti anak Pian lah. Kon. Berdua kan? Iya nganong. Oh, maksudnya gatalan berdua. Belancat gila. Meski sudah hampir sepekan kebanjiran, warga Prona 1 Banjarmasin Selatan belum juga mendapatkan bantuan. Warga berharap pemerintah menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.